Rasa memang dengan keberadaan INA atau LPI saat ini juga menjadi salah satu opsi bagi kita. Tadi kan saya juga sampaikan bahwa kita masuk ke pasar untuk bisa melakukan IPO, tentunya tujuannya bukan cuma buat IPO-nya, tapi bagaimana memperbaiki dan juga meningkatkan dana yang bisa kita peroleh untuk itu. Nah, tentunya dengan adanya INA ini menjadi salah satu alternatif lagi buat kita. Sebelum kita melakukan IPO atau melakukan penawaran saham ke publik, kita bisa mencari mitra, bisa melakukan berbagai upaya untuk bisa meningkatkan modal yang dimiliki, untuk bisa melakukan pengembangan bisnis dengan bermitra dengan INA. Dan INA ini juga sebetulnya kan memiliki tugas selain daripada melakukan investasi di BUMN-BUMN ataupun di aset-aset milik negara lainnya, ini juga bisa mengundang mitra lainnya. Jadi salah satu opsi yang kita bisa lakukan juga adalah bermitra dengan INA dan juga bermitra dengan investor ataupun juga strategic partner lainnya untuk bisa sama-sama mengembangkan anak perusahaan ataupun juga BUMN yang nantinya akan ditawarkan juga ke publik. Tetapi mungkin tidak di tahun ini, tetapi 1 tahun atau 2 tahun setelah kita bermitra dengan INA dan juga dengan strategic partner lainnya, sehingga betul-betul pada saat kita melakukan penawaran ke publik, BUMN ataupun anak usaha BUMN tersebut, value yang kita bisa realisasikan melalui pasar modal pada saat tersebut sudah jauh lebih optimal lagi. Jadi ini juga merupakan salah satu opsi yang kita lihat. Ada beberapa anak perusahaan ataupun BUMN yang kita lihat melalui opsi ini. Salah satunya adalah melalui anak subholding dari Pertamina misalnya. Saat ini kita sedang berupaya untuk juga mengembangkan subholding Pertamina di bidang shipping dan juga marine logistics. Nah, kita akan melihat bahwa Indonesia sebetulnya merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah pulau yang banyak. Kita juga merupakan negara maritim. Jadi memang betul-betul yang namanya marine logistics ini betul-betul merupakan satu kebutuhan untuk kita bisa kembangkan. Dan sebetulnya dengan keberadaan Pertamina saat ini, perusahaan subholding milik Pertamina ini betul-betul nantinya kita harapkan bisa menjadi salah satu perusahaan marine logistics yang mungkin paling besar di Asia nantinya, karena base daripada kebutuhan untuk bisa melakukan transportasi shipping untuk liquid materials, termasuk seperti misalnya crude ataupun juga BBM, saat ini termasuk yang paling besar itu di Asia saat ini adalah Pertamina. Jadi kita melihat bahwa nantinya salah satu opsi yang kita bisa lakukan adalah mengembangkan subholding shipping dan marine logistics yang dimiliki oleh Pertamina ini. Tetapi sebelumnya kita akan melihat kemungkinan untuk bisa bermitra, entah itu melalui INA ataupun melalui institusi lainnya. Ini yang nantinya sedang kita garap. Yang lain tentunya juga dalam bidang infrastruktur lainnya, seperti misalnya Krakatau Steel juga saat ini memiliki salah satu anak perusahaan bergerak di bidang air, listrik, kemudian pelabuhan laut, dan juga kawasan ekonomi industri. Nah, kita melihat bahwa sebetulnya Indonesia memiliki kekuatan untuk bisa mengembangkan kawasan ekonomi industri yang betul-betul kuat, apalagi didukung dengan infrastruktur yang terintegrasi dari sisi infrastruktur air, listrik, dan juga pelabuhan tadi. Keberadaannya ada di Cilegon. Jadi ini juga salah satu aset yang kita lihat, anak usaha daripada BUMN dengan kepemilikan Krakatau Steel di situ, tetapi juga tentunya membuka kesempatan bagi industri-industri lain untuk bisa mengembangkan industri di kawasan Cilegon tersebut. Jadi ini juga kita sedang lihat, kaji kemungkinan untuk bisa dikerjasamakan dengan INA, dan saya lihat ini juga tentunya salah satu opsi untuk kita sebelum nantinya mungkin anak usaha ini bisa ditawarkan juga kepada publik melalui IPO. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.